Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, jadi gue udah update iPad Air M1 gue ini ke iPadOS terbaru, yaitu iPadOS 17. Dan gue akan langsung kasih tahu di awal, nggak terlalu banyak yang baru di iPadOS 17 kali ini. Karena kalau teman-teman perhatiin pas WWDC kemarin, iPadOS penjelasannya yang paling singkat di antara iOS, macOS, dan watchOS. Tapi ada beberapa fitur yang menurut gue update yang bagus dibandingkan iPadOS sebelumnya, yaitu iPadOS 16. So, iPad apa aja nih yang kebagian iPadOS 17? Gua akan tampilin di layar teman-teman sekarang, dan seperti yang kalian lihat, iPadOS 17 udah nggak kompatibel untuk iPad Pro generasi pertama. Oh ya, ngomong-ngomong, iPadOS 17 ini masih versi public beta ya, jadi gue tidak menyarankan kalian buat install iPadOS versi beta kayak gini, apalagi buat kalian yang pakai iPad untuk kerjaan, mending tunggu pas rilis resmi aja. Oke, fitur pertama dari iPadOS 17 adalah tampilan lock screen baru. Karena sekarang lock screen di iPad bisa dibilang mirip seperti lock screen di iPhone, dengan efek timbul seperti ini kalau ada objek di wallpaper yang kena tulisan jam. Terus sama seperti di iOS, kalian juga bisa ganti informasi apa yang ditampilkan di lock screen, dan tulisan jamnya ini juga bisa kalian customize. Kalian bisa ganti font, bisa atur ketebalan teks, dan warna font. Jadi buat kalian yang udah pakai iPhone dengan iOS 16, gue yakin kalian pasti udah familiar dengan tampilan lock screen iPad kayak gini. Nah, ada yang baru juga di lock screen iPadOS 17, yaitu sekarang kalian bisa tambahin widgets di bagian kiri lock screen seperti ini. Tampilan widgetnya juga kurang lebih sama menurut gue dengan yang ada di iPhone, dan untuk iPadOS 17 ini, kalian hanya bisa taruh widgetnya di bagian kiri layar. Jadi nggak bisa kalian pindahin misalnya ke sisi kanan, dan udah ada kotaknya seperti ini buat batasin tampilan widgetnya. Jadi semua widget hanya akan muncul di area ini. Nah, walaupun memang menurut gue tampilan lock screen-nya jadi lebih bagus sih, tapi kayak kurang balance aja gitu. Di sisi kiri banyak widgetnya rame, tapi di sisi kanan ini plong banget, nggak ada apa-apa. Teman-teman juga bisa ganti warna widget ini kalau misalnya warnanya terlalu menyatu dengan wallpaper. Tapi kalau kalian mau ganti warna widget, kalian juga harus ganti semua warna tulisan yang ada di lock screen, termasuk tulisan jam. Jadi kalian bisa pilih mau yang transparan seperti ini, atau mau yang berwarna. Tapi kalau kalian ganti warnanya, semua tulisan ini juga akan ganti warna. Selain itu, teman-teman juga bisa pilih mau pakai widget apa kalau iPad-nya lagi posisi landscape dan portrait. Jadi kalian bisa pakai widget yang berbeda, karena beberapa widget, terutama yang ukuran besar, biasanya cuma bisa dipakai pas posisi landscape. Lalu kalau kita ke bagian pojok kanan bawah, ini tergantung wallpaper apa yang kalian pakai juga. Kalau di wallpaper iPadOS 17, kalian bisa atur mau pakai depth atau efek timbul di atas jam atau enggak. Dan kalian juga bisa ganti mau tampilan light mode atau dark mode. Nah, tapi kalau kalian misalnya pakai wallpaper lain dari galeri foto, di pojok kanan bawah lock screen kalian bisa ganti wallpaper, ataupun bisa atur efek depth juga kalau terdeteksi ada bagian yang bisa timbul, dan bisa kasih lihat wallpapernya di galeri foto. Terus juga kalau teman-teman pakai foto dari galeri, ada beberapa tampilan wallpaper seperti black and white, duotone, dan color wash. Di iPadOS 17 kali ini juga ada beberapa koleksi wallpaper baru seperti astronomi yang kalian bisa pilih mau wallpapernya solar system atau mau planet-planet lain. Gambar planetnya lumayan bagus juga loh menurut gua. Dan yang kerennya dari wallpaper astronomi ini, kalau kalian pilih bumi, nanti wallpapernya akan tunjukin posisi kita lagi di bagian bumi mana. Dan wallpaper ini bakal sesuaiin juga kalau siang hari tampilan buminya juga pas siang hari. Dan kalau malam tampilannya jadi gelap kayak gini dengan ada sedikit lampu-lampu. Yang menurut gua ini detail yang bagus loh. Dan posisi mataharinya juga akan ngikutin lagi siang hari atau malam hari. Jadi menurut gua ini wallpaper yang unik juga sih. Selain itu juga ada wallpaper kaleidoscope, wallpaper iPadOS 17, dan ada wallpaper Hello yang biasanya muncul pas baru aktifin device Apple. Selain itu, update baru di iPadOS 17 kali ini yang menurut gua update yang bagus dari iPadOS 16 adalah Stage Manager. Buat teman-teman yang udah pakai iPadOS 16, mungkin udah familiar dengan Stage Manager, fitur buat multitasking, tapi di iPadOS 16 masih ada banyak batasannya. Seperti kalau mau atur ukuran window masih dibatasin ukuran tertentu aja, terus juga posisi Windows-nya udah diatur, jadi nggak fleksibel. Tapi di iPadOS 17 ini menurut gua udah jauh lebih fleksibel. Karena banyak aplikasi udah bisa kalian atur ukuran window-nya dengan fleksibel, sesuai kenyamanan kalian sambil multitasking. Sejauh ini dari aplikasi yang gue pakai, sepertinya baru ketemu YouTube Studio dan Instagram yang masih nggak terlalu fleksibel buat atur ukuran window-nya. Dan sepertinya menurut gue kalau Instagram memang sengaja dibikin kayak gitu sih, supaya pengalamannya sama seperti menggunakan Instagram di HP, jadi nggak bisa full screen. Tapi untuk aplikasi lain kebanyakan udah bisa fleksibel ukuran window-nya. Selain itu, sekarang di iPadOS 17 juga udah lebih bebas buat atur posisi window-nya. Kalian bisa geser sedikit-sedikit, ke pojok, ke tengah. Lebih fleksibel lah, mirip kayak geser Windows di Mac.
Yang menurut gue ini penting banget, karena kalau lagi multitasking, pasti nggak jarang bisa geser-geser posisi window-nya, dan kalau bisa atur sendiri kayak gini, menurut gue jauh lebih nyaman. Sisanya dari fitur Stage Manager ini masih sama seperti sebelumnya, termasuk bisa buka sampai 4 aplikasi sekaligus, seperti ini. Nah, buat teman-teman yang sering berurusan dengan file PDF, sekarang ada fitur baru juga di iPadOS 17. Jadi sekarang udah ada fitur autofill, di mana kalian bisa langsung isi data kalian di file PDF, misalnya isi nama, nomor HP, email, tanda tangan, dan sebagainya. Tinggal klik aja icon ini, lalu klik lagi tempat isi datanya, pilih autofill, dan kalian bisa pilih mau informasi dari kontak, password, atau bisa scan text juga. Termasuk buat isi tanda tangan, kalian juga bisa simpan tanda tangan kalian. Jadi nanti setiap kali mau tanda tangan file PDF, kalian tinggal masukin aja tanda tangan kalian yang udah pernah kalian save. Jadi kalian nggak perlu pakai aplikasi lain lagi buat isi data, terutama data yang simple dan tanda tangan. Selain itu, kalian juga bisa buka file PDF dengan tampilan full screen seperti ini di Apple Notes. Dan tampilannya juga akan tetap full screen kalau file PDF-nya ada beberapa halaman. Terus bisa langsung kalian coret-coret juga dengan Apple Pencil, bisa kalian tandain atau tulis sesuatu. Dan gak hanya itu aja, sekarang juga ada fitur baru di Apple Notes, yaitu kalian bisa hubungin notes yang kalian lagi buka ke notes atau catatan yang lain. Nanti kalian tinggal pilih aja add link, dan kalian bisa pilih nih, mau URL atau catatan yang pernah kalian buat. Nanti tinggal ketik aja judul notes-nya. Terus kalau sudah, nanti akan ada teks yang sudah digaris bawahi seperti ini, yang kalau kalian klik, kalian akan langsung buka notes yang kalian pilih tadi. Jadi sekarang di dalam satu note, kalian bisa hubungin ke notes yang lain juga, yang menurut gue ini fitur yang bagus. Satu lagi di bagian Apple Notes, sekarang kalian juga bisa berkolaborasi dengan orang lain secara real time. Nanti notes-nya juga akan diupdate dan bisa sambil FaceTime. Jadi sekarang makin banyak lagi fitur di Apple Notes. Fitur selanjutnya dari iPadOS 17 adalah kalian bisa sambungin iPad kalian ke webcam eksternal atau bahkan kamera mirrorless seperti ini. Kita semua tahu lah, kamera iPad itu ya agak kurang bagus. Tapi sekarang di iPadOS 17, kalian bisa video call dengan kamera yang lebih jernih. Caranya juga gampang banget. Kalian tinggal pakai kabel USB-C dari iPad, terus kalian langsung sambungin aja ke kamera. Dari pengalaman gua, ketika disambungin misalnya ke Sony A7 Mark IV ini, ada tulisannya, resolusinya cuma 720p 30 fps. Dan walaupun kedengarannya ya cuma 720p, tapi ini dari kamera full frame. Jadi gambar yang dihasilkan juga jauh lebih bagus dibandingkan kamera iPad. Menurut gue ini fitur yang bagus sih buat teman-teman yang mungkin sering video call pakai iPad dan selama ini gambarnya kurang bagus. Nah, sekarang kalian bisa upgrade kualitas video call kalian di iPadOS 17. Sejauh ini baru bisa buat FaceTime aja sih, tapi gue yakin kedepannya pasti bakal dikembangin juga ke aplikasi video conference lainnya seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Next, di iPadOS 17, sekarang juga udah ada aplikasi Health buat memantau kesehatan kalian. Untuk yang versi iPad ini tampilannya lebih detail menurut gua dan lebih enak dilihat juga karena ukuran layarnya lebih besar. Kalian bisa cek detak jantung, sleep tracking, pernafasan, ada banyak sih. Dan kalian juga bisa baca artikel-artikel kesehatan langsung dari aplikasi Health ini. Aplikasi Health di iPad ini juga akan sync dengan device Apple lainnya, jadi kalau misalnya kalian tracking pakai Apple Watch, nanti datanya juga akan masuk ke aplikasi Health ini. Selain itu, ada beberapa fitur baru lainnya di iPadOS 17 kali ini yang sama seperti di iOS 17, seperti iMessage yang punya tampilan baru, widget yang lebih interaktif, autocorrect yang lebih akurat, dan sebagainya. Jadi banyak fitur di iPadOS 17 yang juga sama seperti di iOS 17. Tapi dari semua fitur baru yang kita bahas tadi, ada satu fitur yang masih belum ada sampai hari ini di iPad, yaitu kalkulator. Entah kenapa Apple nggak mau kasih kalkulator di iPad ya, padahal tinggal disamain aja loh sama kalkulator yang ada di iPhone. Ngomong-ngomong, gue juga baru aja upload video tentang iOS 17. Buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, langsung aja nonton videonya. So, itu dia fitur-fitur baru di iPadOS 17. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Fitur apa yang jadi favorit kalian di iPadOS 17 kali ini? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!